Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan kemarin, yaitu transformasi. Untuk hari ini kita pelajari bagian refleksi dan dilatasi. Yaitu yang pertama, refleksi atau pencerminan. Segitiga ABC pada gambar di bawah ini dicerminkan terhadap garis tertentu menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Pada pencerminan ini, segitiga asal ABC akan berhadapan dengan segitiga bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Transformasi yang berciri demikian dinamakan pencerminan atau transformasi. Terdapat beberapa jenis pencerminan, yaitu tergantung pada posisi garis cerminnya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan P aksen di titik X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P, X, Y terhadap sumbu X, maka dirumuskan X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y, atau dalam bentuk matriks sebagai berikut ini. Contoh, misalkan titik P 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen 5,-2. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini adalah titik P 5,2, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan P aksen 5,-2. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, misalkan P aksen, X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P, X, Y terhadap sumbu Y, maka dirumuskan ini adalah rumusannya, X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y, atau dalam bentuk matriksnya adalah sebagai berikut ini. Seperti ini bisa dilihat. Untuk contohnya, misalkan titik P min 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen 4,3. Kenapa bisa dari min menjadi positif? Karena untuk rumusnya ini adalah X nya dikalikan min, jadi untuk X nya dari min 4 dikalikan min maka menjadi 4, maka bayangannya adalah P aksen 4,3. Atau gambarnya ini bisa dilihat seperti ini, bayangan gambarannya dari P min 4,3 menjadi P aksen 4,3. Pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Untuk misalkan P aksen X, X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P, X, Y terhadap garis X sama dengan A, maka dirumuskan seperti ini. Untuk contohnya, di titik P min 3,4 kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, ini X sama dengan 2, maka A nya itu adalah 2, kemudian menghasilkan bayangannya yaitu P aksen 7,4. Kita masukkan saja untuk X aksen sama dengan 2A min X, 2 dikali A, A nya itu adalah sudah diketahui yaitu 2, kemudian dikurangi dengan X, yaitu X nya adalah min 3, maka menghasilkan 7. Kemudian untuk Y aksennya adalah sama dengan Y, Y aksennya adalah Y yaitu 4, maka masih tetap yaitu 4, maka bayangannya adalah 7,4. Untuk ini bisa dilihat gambarannya. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, ini adalah rumusnya seperti ini, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 2B min Y. Untuk contohnya, misalkan titik P 3,8 kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3,
B nya itu adalah 3, kemudian maka bayangannya yaitu P aksen 3, kita masukkan saja. Ini adalah rumus X aksen sama dengan X nya adalah 3, kita masukkan 3, maka menghasilkan 3. Kemudian Y aksen sama dengan 2B min Y, B nya yaitu 3, karena ini udah terhadap garis Y sama dengan B, ini 3 adalah B nya, kemudian 2 kali 3, 6, kemudian dikurangi Y nya yaitu 8, menghasilkan min 2. Jadi bayangannya adalah 3, min 2. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, rumusnya ini X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X, atau dalam bentuk matriksnya seperti ini. Untuk contohnya, titik P 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen 2,4. Bisa dilihat ini gambarannya. Kita masukkan saja dari X aksen sama dengan Y nya yaitu 2, maka X nya adalah 2, kemudian Y aksen sama dengan X nya tadi 4, maka menjadi 4, maka bayangannya adalah 2,4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, ini ada rumusnya seperti ini. X aksen sama dengan min Y, kemudian Y aksen sama dengan min X. Langsung saja ke contoh. Titik P min 6,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya yaitu X aksen sama dengan min Y, Y nya adalah tadi 3, kemudian dikalikan min, maka X nya adalah min 3, kemudian kita mencari Y nya, untuk mencari Y itu Y sama dengan min X, maka X nya tadi 6, kemudian dikalikan negatif, maka negatif dengan negatif yaitu positif. Jadi bayangannya yaitu P aksen min 3,6. Atau bisa dilihat gambarnya adalah seperti ini. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X plus A, rumusnya yaitu X aksen sama dengan Y min A, Y aksen sama dengan X plus A. Langsung saja ke soal. Misalkan titik P 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X plus 4. 4 ini adalah A, maka bayangannya kita masukkan saja ini. Kita mencari X aksen sama dengan Y min A, Y nya adalah 1, kemudian dikurangkan dengan 4A, A ini adalah 4 ini, kemudian hasilkan min 3, kemudian kita mencari Y nya adalah X nya adalah 3, ditambahkan dengan 4, maka hasilnya 7, maka bayangannya adalah P aksen min 3,7, atau bisa dilihat gambarnya seperti ini. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X plus A, rumusnya adalah seperti ini. X aksen sama dengan min Y plus A, Y aksen sama dengan min X plus A. Contoh soalnya yaitu titik P 6,2 kemudian dicerminkan terhadap Y min X plus 3, 3 ini adalah A ini, maka bayangnya adalah kita mencari X yaitu min Y, Y nya adalah 2, dikalikan negatif maka min 2, ditambahkan dengan 3, maka hasilnya yaitu 1. Kemudian kita mencari Y min X, X nya adalah 6, dikalikan negatif maka min 6, kemudian ditambahkan dengan 3, maka menghasilkan min 3, maka bayangannya adalah P aksen 1, min 3. Bisa dilihat ini gambarnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Kemudian pencerminan terhadap titik asal, rumusnya seperti ini. X aksen sama dengan min X, kemudian Y aksen sama dengan min Y. Untuk contoh soalnya, titik P min 5,3 kemudian dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya adalah
kita mencari X terlebih dahulu. Ini sudah diketahui X nya min 5, kemudian dikalikan negatif menjadi positif, maka 5. Kemudian kita mencari Y aksen sama dengan min Y nya tadi sudah diketahui yaitu 3, dikalikan negatif maka negatif 3. Jadi bayangannya adalah P aksen 5, min 3, seperti ini untuk gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu dilatasi atau perkalian. Sebuah garis AB seperti pada gambar di bawah ini, garis AB, ini garis AB, kemudian didilatasi dengan pusat O, ini adalah pusat O di titik 0,0 dan skalanya adalah 2, sehingga didapat bayangan garis A aksen dan B aksen. Pada dilatasi ini garis A aksen B aksen ini panjangnya adalah 2 kali panjang garis AB. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Kemudian transformasi yang berciri demikian dinamakan perkalian atau dilatasi. Sebuah titik P, X, Y didilatasi dengan pusat O di titik 0,0 dan skalanya adalah K, akan menghasilkan bayangan P aksen di titik X aksen, Y aksen, di mana X aksennya yaitu K dikalikan X dan Y aksennya yaitu K dikalikan Y, atau dalam bentuk rumus matriksnya yaitu seperti ini. Kemudian sedangkan jika titik P, X, Y didilatasi dengan pusat A di titik M, N dan skalanya adalah K, akan menghasilkan bayangan P aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya sama dengan K dikalikan X dikurangkan dengan min, kemudian ditambah dengan M, dikurangkan dengan F, M ditambahkan dengan M. Kemudian Y aksennya sama dengan K dikalikan dengan Y dikurangkan dengan N, kemudian ditambahkan dengan N. Atau dalam bentuk rumus matriksnya seperti ini. Rumus di atas ini didapat dengan melakukan pergeseran titik pusat dari titik A, M, N ke titik O di titik 0,0 dan kembali ke A di titik M, N. Langsung ke contohnya. Titik P 2,5 diperbesar dengan skala min 3 dan pusatnya A di titik 1,3 sehingga didapat bayangan P aksen. Tentukanlah koordinat P aksen ini. Jawab, misalkan P aksen, X aksen, Y aksen adalah bayangan titik P 2,5 oleh dilatasi dengan pusat A 1,3 dan skalanya adalah min 3. Kita cari X aksen, yaitu K dikalikan X min M ditambah M. K nya adalah min 3, X nya adalah 2 dikurangkan 1, kemudian ditambah 1 menghasilkan X aksennya min 2, Y aksennya yaitu K dikalikan Y min N ditambah N, kemudian min 3 dikali min 5 kurangin 3 ditambah 3 menghasilkan 27. Maka titik bayangannya P aksen yaitu min 2,27. Sekian materinya yang sudah saya jelaskan. Apabila ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.